Materi yang kelompok kami bawakan yaitu tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. Ini adalah cabang dari ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses informasi. Yang berikut itu tentang contoh bentuk jaringan saraf tiruan. Kita bisa lihat dari gambar ini bahwa menunjukkan arsitektur jaringan saraf tiruan feed forward atau umpan maju dengan beberapa lapisan tersembunyi. Setiap neuron dalam satu lapisan terhubung ke setiap neuron dalam lapisan berikutnya. Yang berikut itu tentang proses belajar, di mana proses belajar ini ada dua, yaitu yang pertama belajar dengan pengawasan dan yang kedua itu belajar tanpa pengawasan. Yang pertama kita bahas tentang belajar dengan pengawasan atau disebut supervised learning. Yang pertama itu persiapan data, pelatihan model, evaluasi dan validasi, dan yang keempat itu prediksi. Kita bahas yang pertama yaitu persiapan data. Persiapan data itu mengumpulkan dan menyiapkan dataset yang diberi label, di mana setiap contoh dalam dataset itu memiliki input dan output yang sesuai. Yang kedua itu pelatihan model. Pelatihan model itu menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model pada data yang telah diberi label. Model belajar untuk memetakan input ke output berdasarkan contoh-contoh dalam dataset. Yang berikut itu tentang evaluasi dan validasi. Itu menguji model pada dataset terpisah untuk mengevaluasi kinerjanya. Model ini dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang terakhir itu prediksi. Prediksi itu setelah model terlatih itu digunakan untuk memprediksi output untuk input baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses belajar yang kedua itu tentang belajar tanpa pengawasan. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu pemrosesan data, dan yang ketiga itu evaluasi. Kita masuk pada yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data itu mengumpulkan dataset yang tidak diberi label. Yang kedua itu pemrosesan data. Itu menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk menemukan pola, kelompok, atau struktur dalam data. Dan yang ketiga itu evaluasi. Itu menilai kualitas struktur atau pola yang ditemukan berdasarkan kriteria internal, misalnya seberapa baik data yang dikelompokkan. Baik, kita masuk di contoh soal JST. Kita punya dua buah input, yaitu input pertama dan input kedua. Lalu di sini ada satu hidden layer, lalu ada satu output. Nah, di mana setiap output ini ada bobotnya. Jadi ada bobot 1, W2, W3, dan W4. Dan kita berikan bobotnya dengan bilangan acak yang kecil. Berapakah hasil keluarannya, keluaran akhir jika input 1 adalah 1 dan input 2 adalah 0. Nah, yang pertama kita hitung nilai lapisan tersembunyi dari X1 sama dengan X2.
Jadi nilai hidden layer X1 berapa dan X2 berapa. Kita tahu sama X1 yaitu input 1 dikali dengan W1 ditambah dengan input 2 dikali dengan W2 tambah dengan B1. Jadi nilai akhirnya 1,15. Kemudian X2 input 1 dikali dengan W3 ditambah dengan input 2 dikali dengan W4 tambah dengan bit 2. Nilai akhirnya 1,6. X1 1,15 dan X2 1,6. Ya, jadi nilai X3 itu 0,80493. Jadi ini adalah simulasi perhitungan proof negasi maju. Jadi hasil keluaran akhir Y adalah 0,80493. Kemudian masuk di kelebihan dan kekurangan JST. Jadi kelebihan JST yang pertama tuh kemampuan pembelajaran, yang kedua fleksibilitas, dan 3 toleransi terhadap kesalahan. Kekurangannya yang pertama itu overfitting, yang kedua kompleksitas komputasi.